Kalian pernah kebayang nggak sih kalau lemper itu kan cuma diisi ayam? Nah, hari ini aku mau bikin dua versi lemper yang unik dan super enak. Lemper isi unti kelapa manis dan satu lagi lemper isi ikan cakalang suwir yang rasanya pedas gurih. Cocok banget buat jualan isian snack box atau stok camilan keluarga di rumah. Yuk kita mulai. Nah, pertama-tama aku akan membuat isian unti kelapanya terlebih dahulu. Nah, ini dia untuk bahan-bahan berikut cara membuatnya. 300 gram kelapa setengah tua, 200 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 200 ml air, dan 3 lembar daun pandan. Lanjut ke cara membuatnya. Pertama, kita rebus gula merahnya bersama dengan air terlebih dahulu. Nah, kalau airnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kemudian kita saring. Setelah itu, masukkan daun pandan yang diikat simpul bersama dengan kelapa parut dan juga garam. Lanjut, kelapanya dimasak sampai airnya surut. Kita tutup pancinya supaya kelapanya matang dan juga tanak. Nah, unti kelapanya udah jadi. Berikut ini kita akan buat isian cakalang suwirnya, dan ini dia untuk bahan-bahannya. 400 gram ikan cakalang yang udah dikukus lalu disuwir-suwir, 4 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai merah besar, 5 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 5 lembar daun jeruk purut, 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Bahan-bahan untuk cakalang suwirnya sudah. Berikutnya kita akan menghaluskan bumbunya. Masukkan ke dalam wadah blender cabai merah keriting bersama dengan cabai merah besar, kemudian bawang merah, jahe, berikut kunyit, juga serai, lengkuas, daun jeruk purutnya juga sekalian kita haluskan. Tambahkan garam juga, kaldu jamur, dan penyedap rasa. Lanjut, ini kita mulai haluskan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan bumbu halusnya. Lalu ditumis sampai bumbunya ini benar-benar harum dan juga matang. Nah, kalau bumbunya sudah matang, masukkan ikan cakalang suwir. Kemudian ditumis, dimasak sampai ikannya matang, bumbunya meresap dan juga tanak. Nah, kalau udah, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita akan mempersiapkan santan untuk ketan. Nah, di sini aku memakai 2 buah kelapa parut ya, yang udah aku kasih air hangat secukupnya, karena ini akan kita peras terlebih dahulu kelapanya. Kalau kesulitan untuk memerasnya, bisa dimasukkan ke dalam blender. Setelah itu, masukkan santannya ke dalam panci. Setelah santannya udah siap, lalu kita panaskan di atas kompor. Ketika santannya mulai agak sedikit mendidih, segera ambil yang kentalnya saja di bagian atas. Gunakan sendok sayur. Angkat yang bagian atasnya, pindahkan ke dalam panci yang bersih. Angkat kentalnya sampai habis. Lanjut, kita ambil beras ketan yang sudah direndam selama 1 jam dan sudah ditiriskan. Nah, berikutnya kita panaskan kukusan. Setelah mendidih, masukkan beras ketannya ke dalam kukusan. Lalu dikukus selama 20 menit.
Setelah 10 menit berjalan, buka penutup pancinya. Setelah itu balik-balikkan ketannya. Kalau udah, lanjutkan lagi mengukusnya selama 10 menit. Setelah total 20 menit, angkat ketannya, pindahkan di wadah. Nah, kalau ketannya udah diangkat, lanjut kita beralih ke santan kentalnya. Total keseluruhan santan kental yang berhasil kita pisahkan tadi sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter. Ini kita tambahkan garam sebanyak 1,5 sendok makan dan kita tambahkan juga 1,5 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk rata, koreksi rasa. Jika suka rasa asin bisa ditambahkan garam, begitu juga dengan gulanya bisa ditambahkan lagi. Selanjutnya kita siram-siramkan santannya ke ketan, siram sedikit-sedikit pelan-pelan sambil dicampur. Nah, santan yang aku pergunakan untuk menyiram ketan ini jumlahnya sekitar 650 ml aja. Dan sisa santannya ini bisa kita simpan atau kita pergunakan untuk yang lain, misalnya membuat nasi uduk ataupun juga buras. Setelah ketan dan santannya kita satukan, selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai terserap. Lanjut rebus air di dalam kukusan sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan beberapa lembar daun pandan jika ada, ini opsional ya. Setelah itu letakkan sarangan di bagian atasnya, lalu taruhkan lagi beberapa lembar daun pandan ya jika ada. Setelah itu baru kita masukkan ketan yang udah terserap tadi. Berikan sedikit celah di bagian tengahnya agar terkena uap panas secara merata. Kemudian tutup pancinya, alasi tutupnya dengan kain bersih. Lalu kukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit dikukus, segera angkat ketannya, pindahkan ke dalam wadah bersih dan kering. Ketannya sudah siap untuk diberikan isian. Lanjut siapkan bahan untuk isiannya. Ini unti kelapa. Kita siapkan juga mangkuk kecil untuk mencetak seperti ini. Isikan unti kelapa sekitar 2 sendok teh di dasar mangkuk sambil sedikit dipadatkan. Setelah padat, letakkan ketan di atasnya sekitar 2 sendok makan sambil sedikit dipadatkan. Kalau udah, taruh di atas daun pisang yang sudah dilayukan. Kemudian lipat 2 kali, lalu lipat lagi ke bawah. Demikian juga untuk sisi yang satunya lagi, lipat 2 kali, dan lipat sekali lagi. Seperti ini. Oke, kita buat lagi. Ambil 2 sendok teh unti. Kemudian sedikit dipadatkan. Setelah itu taruh lagi ketannya di atas. Juga sambil sedikit dipadatkan.
Kemudian taruh di atas daun pisang. Kemudian lipat 2 kali di sisi satunya dan lipat 1 kali ke bawah. Demikian untuk yang satunya lagi, juga lipat 2 kali, kemudian lipat 1 kali lagi ke bawah, seperti ini. Nah, seperti itu kita lakukan sampai setengah bagian ketannya habis. Lanjut kita ganti isiannya dengan ikan cakalang. Ambil ketan sekitar 2 sendok makan. Beri isian sekitar 2 sendok teh. Lalu kita gulung sambil dipadatkan. Setelah itu semat di kedua ujungnya dengan staples atau tusuk gigi. Dan gunting sedikit untuk kelebihan daunnya. Jadinya seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Taruh ketan di atas daun pisang sekitar 2 sendok makan. Kemudian beri 2 sendok teh isian. Lalu kita gulung sambil dipadatkan. Setelah itu semat di kedua ujungnya dengan staples atau dengan tusuk gigi. Potong kelebihan daunnya biar rapi. Nah, seperti itu kita lakukan sampai ketannya habis. Sudah selesai semua, ketannya kita isikan. Nah, ini untuk ketan unti. Dan ini ketan isi cakalang. Sekarang kita potong bagian tengahnya. Itu dia 2 kreasi lemper yang dijamin bikin ketagihan. Dua-duanya mudah dibuat dan anti gagal. Kalau suka resep seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan resep kreatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat mencoba.